Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Indra Septiana. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang networking teman-teman, jaringan. Ini adalah alat yang saya rakit. Ini adalah HTB ya, ini media converter dari fiber optic to LAN. Kemudian ini adalah switch hub. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ini. Kelebihan dari alat ini adalah dia tidak memerlukan adaptor. Jadi setiap HTB ini dia tidak perlukan adaptor, dan juga switch hub ini tidak perlu adaptor. Ini hanya tinggal colokan saja LAN yang dialiri power di pin 445 dan juga 78. Ketika kita sambungkan, maka dia akan langsung running teman-teman. Nah, jadi ini sangat cocok sekali bila ini mau ditempatkan di area yang memang jauh atau tidak dekat dengan listrik teman-teman. Oke, untuk melanjutkan, saksikan terus. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan membuat sebuah, bukan membuat sebenarnya sih, memodifikasi ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah hub 8 port teman-teman, merek Totalink ya. Kita buka. Nah ini dia. Ini adalah switch hub 8 port. Namun dia tidak mempunyai PoE sistem teman-teman. Jadi dia tidak menghasilkan power keluaran. Dan di sini juga terdapat sebuah HTB. HTB itu adalah konverter dari RJ45 atau dari LAN keluar optik, kemudian dari optik masuk ke HTB lagi dan keluar LAN kembali. Ini difungsikan untuk apabila kita mempunyai jaringan yang sangat jarak jauh sekali teman-teman. Ini di set 1. Di set 1 kita hubungkan ke sumber, kemudian kita tarik optik sampai puluhan ratusan meter ya. Bahkan dia bisa mencapai 25 km kalau dilihat dari sini teman-teman. Nah, kabel yang puluhan meter atau ratusan meter itu masuk, kemudian keluar sudah menjadi data untuk LAN kembali teman-teman. Namun perlu diperhatikan, untuk HTB yang single ini harus mempunyai dua set, yaitu set A dan set B. Ini tidak boleh tertukar teman-teman. Maksudnya dalam artian tidak boleh kita menggunakan B dan B, atau menggunakan A dan A. Ini harus sepasang. Kalau di set 1 dia A, maka di set 2 dia B. Kalau di set 1 dia B, maka di set 2 dia A. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja memodifnya ya. Oke, sekarang kita akan buka terlebih dahulu teman-teman. Kita akan buka dulu switch hub ini.
Oke, setelah kita bongkar, kita sudah mempunyai dua PCB ya. Ini adalah PCB untuk HTB, ini adalah PCB untuk switch hub. Nah, untuk HTB ini dia mempunyai tegangan 5 volt teman-teman, inputannya adalah 5 volt. Dan untuk yang switch hub tipe ini juga sama, dia mempunyai tegangan 5 volt teman-teman. Nah, kenapa kita akan modif? Jadi kita akan modif biar nantinya si HTB ini tidak perlu adaptor lagi. Jadi tinggal colok LAN saja, si power ini sudah nyala. Begitupun sama dengan halnya switch hub ini, dia tinggal colok LAN saja, nanti si switch hub ini akan nyala teman-teman. Ini akan sangat menghemat sekali, dan apabila teman-teman ingin menempatkan alat ini di area yang tidak ada listrik gitu kan, itu bisa teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Oke, ini adalah step down teman-teman. Step down DC. Fungsinya untuk apa? Jadi yang saya inginkan, tegangan berapapun yang masuk ke alat ini atau ke switch, ke hub ini nantinya ya, dia akan menghidupkan switch hub dan juga HTB. Jadi bisa gunakan 12 volt, kemudian 24 pun juga bisa, karena nantinya akan diturunkan menjadi 5 volt. Jadi alat ini tetap aman mendapatkan tegangan 5 volt. Begitu teman-teman. Kemudian bagaimana caranya ketika kita colokkan switch hub atau LAN di sini, kemudian dia bisa mensuplai tegangan ke alat ini. Bagaimana caranya? Kita akan modifikasi teman-teman. Dalam suatu LAN ini dia terdapat 8 pin ya. Ini ada 8 pin teman-teman. Nah, biasanya yang digunakan untuk data itu adalah pin 1, 2, 3, dan 6. Itu adalah untuk data. Kemudian ada 4 pin lagi teman-teman yang jarang dipakai untuk tipe-tipe yang bukan PoE. Nah, untuk yang tipe yang seperti ini bukan PoE, pin 4 dan 5 itu tidak digunakan, dan juga pin 7 dan 8 juga tidak digunakan. Nah, sekarang kita akan gunakan 4 dan 5 itu kita akan gunakan untuk positif. Kemudian 7, 8 kita gunakan untuk negatif. Sehingga positif negatif nanti di sini kita akan jumper. Setelah jumper, masukkan ke input daripada step down. Kemudian keluaran dari step down ini kita akan masukkan langsung ke power. Nah, sehingga ketika kita colokan, dia ada power 5 volt. Berapapun tegangan yang masuk dari kabelan ini. Begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut. Dan sekarang bagaimana cara setting step down ini agar tegangannya menjadi 5 volt. Bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah potensio. Nah, nanti kita akan putar-putar potensio ini sampai tegangannya mencapai 5 volt teman-teman. Kita akan coba. Saya punya tegangan input yaitu 12 volt. Kita masukkan positif, kemudian negatif. Nah, sudah menyala. Sekarang kita gunakan ampometer ke voltmeter, kemudian kita coba positif dan negatif, kita hubungkan. Teman-teman lihat tegangannya adalah 11,3 volt karena saya menggunakan adaptor yang 12 volt. Nah, caranya kita akan putar-putar potensial ini teman-teman. Kemudian kita putar terus. Diputarnya ini adalah ke arah kiri teman-teman, untuk menurunkan tegangan. Bisa teman-teman lihat tegangan sudah mulai turun. Kita putar terus. Nah, sorry nih, soketnya agak kurang benar ya. Kita putar terus ke arah kiri sampai dia menunjukkan tegangan 5 volt. Nah, 9 volt kita pelan-pelan turunkan, 8 volt turunkan lagi sampai ke 5 volt.
Oke, sudah selesai teman-teman, 5 volt. Artinya sekarang keluaran dari modul ini sudah 5 volt. Ini sudah aman untuk digunakan HTB dan juga switch hub. Ini teman-teman yang sudah kita rakit, yang sudah kita modifikasi. Bisa teman-teman lihat kembali. Pin 4 dan 5 dia masuk ke input daripada step down. Kemudian pin 7 dan 8 dia masuk ke input negatifnya step down. Kemudian keluarannya positif dan negatifnya ini sudah 5 volt teman-teman, yang seperti tadi kita videokan. Kemudian masuk langsung ke HTB. Nah, artinya kita tidak perlu lagi adaptor untuk menginjek 5 volt ke HTB ini. Cukup kita berikan kabel LAN, kita colokkan ke sini, yang dimana kabelannya sudah di-split power ya di pinnya. Kemudian yang kedua ini adalah switch hub. Nah, artinya 1, 2, 3, 4, 5 saya paralel teman-teman. Jadi semuanya ini bisa menerima dan mengeluarkan tegangan teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba. Ini adalah kabel data ya, yang sudah ada datanya, yang sudah ada powernya di split ya. Kemudian kita masukkan ke switch hub, ke pin 1. Bisa teman-teman lihat, langsung nyala tanpa adaptor. Kemudian kita colokkan ke pin 2, nyala juga. Pin 3 nyala. 4 oke, dan 5 terakhir nyala ya. Nah, sekarang kita akan gunakan satu kabel lagi ini untuk menghidupkan HTB. Kita akan coba. Oke, HTB jalan. Nah, ini adalah seterusnya teman-teman. Ini masih ada 1, 2, dan 3. Masih ada 3 lagi yang bisa kita gunakan untuk mensuplai power tanpa perlu adaptor lagi teman-teman.